Mengenal Bapak Bangsa Indonesia, Profesor Dr. Supomo. Profesor Dr. Supomo adalah seorang politikus dan pengacara Indonesia dan juga merupakan Menteri Kehakiman pertama Indonesia. Ia dikenal sebagai Bapak Konstitusi Indonesia dan ditetapkan secara anumerta sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tahun 1965. Supomo dikenal sebagai perancang Undang-Undang Dasar 1945 bersama dengan Muhammad Yamin dan Soekarno. Supomo lahir pada tanggal 22 Januari 1903 di Sukoharjo, Hindia Belanda, atau yang sekarang bernama Indonesia. Ia berasal dari keluarga priai, di mana kakek dari pihak ibu dan ayahnya adalah pejabat tinggi pemerintah. Ia memulai pendidikannya pada tahun 1917 dengan bersekolah di ELS di Boyolali, yang kemudian lulus pada tahun 1920. Kemudian ia melanjutkan studinya ke Mulo di Surakarta. Pada tahun 1923, ia pindah ke Batavia yang sekarang bernama Jakarta dan bersekolah di Sekolah Tinggi Hukum. Setelah lulus dari sana, ia bekerja di sebuah pengadilan negeri di Surakarta sebelum berangkat ke Belanda untuk melanjutkan pendidikan. Di Belanda, ia mendaftar di Universitas Leiden dan belajar hukum di bawah Cornelis van Vollenhoven. Ia lulus pada tahun 1927 dengan tesisnya yang berjudul Reformasi Sistem Agraria di Wilayah Surakarta, yang berisi uraian tentang sistem agraria di Surakarta dan kritik terselubung terhadap kolonialisme Belanda. Sekembalinya ke rumah, ia menjadi pegawai pengadilan di Yogyakarta, kemudian dipindahkan ke Departemen Kehakiman di Batavia. Saat bertugas di Departemen Kehakiman, ia mengambil pekerjaan sampingan sebagai dosen tamu di Sekolah Tinggi Hukum, di mana ia pernah menimba ilmu sebelumnya. Ia kemudian bergabung dengan Asosiasi Pemuda Jongjapa dan menulis sebuah makalah yang berjudul Perempuan Indonesia dalam Hukum, yang ia presentasikan bersama dengan Ali Sastro Amijoyo pada Kongres Perempuan 1928. Pada tanggal 1 Maret 1945, di mana merupakan tahun terakhir pendudukan Jepang di Indonesia, pemerintah Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau yang disingkat dengan BPUPKI. Supomo menjadi salah satu anggota dari 62 anggotanya. Pada sidang pertama yang berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni, ia menyatakan dukungannya untuk masa depan Indonesia menjadi negara kesatuan yang kuat, dengan alasan bahwa itu sesuai dengan norma-norma masyarakat Indonesia. Ia juga berbicara menentang gagasan negara Islam. Ketika BPKI bersidang kembali untuk sidang yang kedua, yang dimulai pada 10 Juli, sebuah komite beranggotakan 19 orang dibentuk untuk menghasilkan rancangan undang-undang, dan Supomo memainkan peran dominan dalam pembahasannya yang berlangsung selama 3 hari. Ia sengaja menghasilkan konstitusi yang memiliki pemerintahan pusat yang kuat dengan kekuasaan terkonsentrasi pada presiden dan tanpa sistem checks and balance yang jelas, sejalan dengan pendapatnya. Secara khusus, ia mendukung totalitarisme
integralis berdasarkan ideologi keluarga dan mengusulkan negara Indonesia yang dimodelkan pada Nazi Jerman dan Kekaisaran Jepang. Ia meyakini sistem ini akan menghindari konflik kepentingan antara pemerintah dan masyarakat. Dalam diskusi itu, ia ditentang keras oleh Muhammad Yamin yang menyerukan demokrasi ala Barat dengan jaminan hak asasi manusia. Muhammad Hatta juga menginginkan deklarasi hak-hak untuk dimasukkan, tetapi Soekarno memihak Supomo. Kompromi mencapai pasal 28 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia akan diatur dengan undang-undang. Karir pasca kemerdekaan. Setelah masa jabatannya sebagai Menteri Kehakiman, Supomo menjadi dosen di UGM serta akademisi pada Akademi Polisi Jakarta. Ia juga menjadi Presiden Universitas Indonesia. Dari tahun 1954 sampai 1956, Supomo menjadi Duta Besar Indonesia untuk Britania Raya. Supomo meninggal dalam usia muda akibat serangan jantung di Jakarta pada tanggal 12 September 1958 dan dimakamkan di Solo.